Salam. Nah, kita hari-hari belakang ini terperangah, kaget, heran betapa Timur Tengah, khususnya rakyat Palestina, sudah bertahun-tahun ini ada dua penjara besar di sana, yakni di Jalur Gaza dan juga tepi barat. Bayangkan, Israel membuat dinding yang tingginya 8 meter. Dan terutama di Jalur Gaza, ya, dipisahkan orang-orang Palestina dari dunia luar. Ya, pintu gerbang yang menuju Mesir saja, Mesir padahal negeri Muslim, dia tutup itu pintu yang menuju Mesir. Walhasil rakyat Palestina dalam keadaan, ya, di dalam penjara terbesar di dunia. Dia dikucilkan, tidak boleh berhubungan dengan orang luar, tidak boleh ada bantuan. Tapi kini Israel terperangah, kaget. Tiba-tiba 5.000 rudal masuk Israel. Dan yang dibangga-banggakan oleh Israel tentang Iron Dome, ya, perisai besi. Nah, ternyata ketika 5.000 rudal itu ditembakkan ke Israel, tidak bisa berbuat apa-apa Israel. Nah, inilah kita, ya, menyaksikan, ya, keluar biasaan daya tahan bangsa Palestina yang semenjak tahun 1947 mereka dijajah, tapi sampai sekarang, ya, daya tahan mereka untuk menanggung segala penderitaan, kesulitan, kematian, dan berbagai bentuk, ya, kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Israel, ya, mereka masih tetap tanggung sampai saat ini. Biasalah setelah rudal sampai ke Israel atau daerah-daerah pendudukan, lalu Israel, ya, dengan dalih membela diri juga membalas dengan pesawat-pesawatnya membomi Jalur Gaza. Ya, tentu daya hancurnya, daya ledaknya dari bom-bom yang dijatuhkan, termasuk bom fosfor oleh Israel, tentu menimbulkan korban yang banyak sekali dari rakyat Palestina. Tapi memang inilah, ya, jalan kehidupan yang harus dilalui oleh bangsa Palestina. Ketika hampir sebagian besar dunia bungkam terhadap kejahatan Israel. Tapi justru biasalah ketika terjadi tensi meninggi antara Israel dan Palestina, terutama Amerika langsung membela Israel dan menuduh Hamas itu sebagai teroris. Begitu juga orang-orang Eropa, negara-negara Eropa berdiri di belakang Israel karena memang mereka itu adalah American Gang. Jadi American Gang itu terdiri dari Amerika, kemudian orang-orang Eropa, kemudian Israel, dan juga, ya, Arab-Arab kardus. Maksudnya Arab-Arab yang memang kelahiran negara mereka, kelahiran kerajaan mereka dilahirkan oleh Imperium Inggris. Sehingga sampai saat ini negara-negara macam Saudi Arabia, ya, Bahrain, ya, Uni Arab, ya, Uni Arab itu
ya itu ya tetap mereka menjadi boneka-boneka barat, mengabdi kepada barat. Kekayaan yang mereka miliki, ya mereka beli senjata-senjata ya dari Amerika maupun Eropa. Lalu senjata-senjata itu digunakan untuk ya membantai umat Islam atau untuk membuat kerusuhan-kerusuhan di wilayah-wilayah Islam. Nah, inilah satu ya keadaan yang cukup menyakitkan hati ya buat umat manusia, ya khusus tentu umat Islam melihat keadaan Timur Tengah saat ini. Tapi kembali dengan pukulan ya 5.000 rudal-rudal Hamas ini sampai ke Israel, ini memberikan jawaban kepada Israel bahwa ya mereka yang melakukan penjajahan harus siap menghadapi segala resiko dilawan oleh orang-orang yang tertindas, oleh bangsa-bangsa yang dijajah. Bangsa-bangsa yang dijajah tentu punya hak untuk merebut kembali kemerdekaan mereka, untuk mengambil kembali hak-hak mereka. Dan kita, bangsa Indonesia dan juga banyak bangsa di dunia tetap berada konsisten di belakang Palestina. Nah, ya kita menunggu ini ya kelanjutannya dari konflik yang baru beberapa hari ini, dan memang ini adalah ya pukulan yang telak buat Israel. Pertama, yang selalu mereka banggakan tentang Iron Dome, ya perisai besi, ternyata itu cuma omong kosong belaka. Tetap rudal-rudal ya bisa menembus Israel. Yang kedua, ya yang mereka buat pagar yang setinggi 8 meter itu tidak ada gunanya. Ya, ternyata gerak pasukan Hamas juga bisa menembus ke wilayah-wilayah Israel. Dan memang Israel pada saat ini mereka juga cukup ketakutan, terbukti. Ya, pemukim-mukim Israel itu sudah banyak yang keluar dari Israel. Dia keluar ya dalam posisi ketakutan. Dan memang Israel harus takut saat ini karena yang membacking mereka yakni NATO ya sekarang kondisinya babak belur dalam perang Ukraina. Ya, di mana ya NATO yang di belakang Ukraina berhadapan dengan Rusia yang setelah hampir 2 tahun ini berperang tidak ada kemajuan, tidak ada ya memperoleh kemenangan dari pihak NATO yang selalu biasanya geng Amerika nih pada posisi selalu merasa akan menang, dan memang ya sebelumnya selalu menang. Ya, tapi karma ya juga ada di dunia ini. Ya, pembalasan Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Artinya sekarang kebalikannya. NATO ini babak belur. Ya, ratusan ribu tentara yang sudah mati di Ukraina itu. Tentara-tentara ya Ukraina, tentara-tentara bayaran NATO ya, maupun tentara-tentara ya dari NATO itu sendiri. Ya, kini sudah ratusan ribu yang tewas. Dan senjata-senjata yang canggih yang selalu menjadi kebanggaan American Gang melawan Rusia ini tidak ada apa-apa mah. Walhasil sekarang Israel yang selalu mengharapkan backup dari NATO ini sekarang ya keadaannya NATO sendiri sedang ya kedodoran, dalam keadaan lemah, dalam keadaan hancur. Ya, karena kita akan menyaksikan nanti, tunggu kemenangannya, ya tunggu waktunya saya kemenangan Rusia, lalu dilanjutkan juga dengan ya bukan cuma kehancuran Ukraina, ya juga akan kita lihat nanti kehancuran Israel. Ya, jadi ya ulama ya yang berpengaruh di dunia saat ini mengatakan Israel itu umurnya tinggal 25 tahun. Ya, kita lihat nanti. Salam.